Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis. Dan kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Topik minggu kita hari ini adalah hidup dalam didikan Tuhan. Karena itu, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Didikan itu lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini, bersama dengan Tuhan di tengah-tengah jemaatnya, untuk menerima didikan yang dari Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 561, Hai umat nyanyilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal,
di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 30, Yesus berikanlah roh hikmat. Ajarlah kami selalu untuk memahami semua perintah-Mu, agar iman kami tumbuh pada Tuhan sumber hidup umat-Mu. Makin lama semakin kuat iman kami kepadamu, perilaku kami seturut firman-Mu. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu 16 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 374, Yesus memanggil. Yesus memanggil engkau, datanglah, kau yang penuh dengan dosa. Jangan kau abaikan panggilannya, sambutlah Juru Selamat. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 750, Di Hatiku Ya Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu 16 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Tiap-tiap tahun
orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 228. Yesus Juru Selamat yang tetap. Yesus kau Rajaku, ku taat padamu. Akulah hamba-Mu dalam kerajaan-Mu. Bahagia hatiku karena aku tahu Yesus kau Rajaku, ku taat padamu. Yesus kau Tuhanku, pegangan hidupku. Kau dasar imanku dan perlindunganku. Tak gentar hatiku menghadapi musuh. Yesus kau Tuhanku, pegangan hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami, yang memelihara kami dan memberi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari demi hari dalam kehidupan ini. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau kembali memberi kami kekuatan untuk bersekutu dalam ibadah minggu di hari yang kudus ini. Baik kami yang berkumpul di gereja Tuhan, di bait-Mu yang kudus, maupun yang berada di rumah masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, kiranya Engkau memberkati firman-Mu yang akan menyapa kami pada hari ini. Kiranya firman Tuhan itu menjadi bekal dalam menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan dalam ibadah kami. Kiranya Engkau memberi dia hikmat yang daripada Engkau, agar firman Tuhan boleh kami terima, kami hidupi dalam perjalanan kehidupan kami. Limpahkanlah berkat-Mu bagi jemaat Tuhan di seluruh dunia ini. Terkhusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan HKBP. Engkau kiranya melindungi seluruh warga jemaat, memberkati setiap pekerjaan tangan mereka, dan menolong dalam setiap beban pikiran mereka. Kami juga berdoa untuk pemimpin gereja kami, Opui Eporus dan seluruh pimpinan. Kiranya Engkau memberi mereka kekuatan, hikmat dalam mengupayakan perubahan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP. Tolong kami, para warga jemaat, agar kiranya bersedia untuk bersama-sama mengupayakan perubahan-perubahan itu. Berkati juga pemerintah kami ya Tuhan, pemerintah pusat hingga daerah. Secara khusus kami berdoa, mendoakan Bapak Presiden
dan seluruh jajarannya yang saat ini sedang bekerja keras mengupayakan cara-cara, mengupayakan segala sesuatunya ya Tuhan, agar penyebaran virus corona ini segera teratasi dan menurun. Berilah kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia, agar kami tetap disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan. Hiburlah yang berduka. Engkau kiranya menyembuhkan yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, maupun yang sedang berada di rumah masing-masing. Kuatkan ya Tuhan, berkati obat yang dimakan, dan seluruh proses pengobatan yang sedang mereka jalani. Berkati dan lindungilah warga jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan berat. Hiburkanlah ya Tuhan. Anak-anak yatim piatu Engkau pelihara senantiasa. Bapa di dalam sorga, berilah kami kekuatan agar kami selalu taat dan setia kepadamu dalam kehidupan kami. Agar kami tetap berdiam di dalam anugerah-Mu yang kudus itu, di dalam kedamaian-Mu, dan di dalam perlindungan Tuhan yang senantiasa tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami sadar bahwa kami adalah orang berdosa. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terimalah doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 827. Firman Tuhan jayalah, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Firman Tuhan jayalah di seluruh dunia, kita pun dipanggilnya masuk kerajaannya. Firman Allah yang kekal, yang membimbing umatnya melakukan firman-Nya selama hidup di dunia. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara di dalam nama Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang berbicara kepada kita pada persekutuan kita yang sungguh indah ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal ke-10, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah,
maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. Dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jeripayah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Buku pengkhotbah yang dituliskan oleh Salomo adalah juga buku yang banyak berisikan karakter-karakter manusia dalam kehidupannya. Banyak juga menjelaskan atau menceritakan tentang hikmat daripada Tuhan dan banyak menceritakan tentang kebodohan seseorang yang dimaknai sebagai orang-orang yang tidak taat kepada Tuhannya. Dalam perkembangan zaman yang sudah semakin hebat ini, kita sebagai orang Batak juga banyak melupakan hal-hal yang cukup bermakna sebenarnya dalam kehidupan kita. Apakah itu bisa disebut hikmat? Apakah itu bisa disebut upama? Tetapi dari awal juga para nenek moyang kita juga mengharapkan supaya kita sebagai generasi hidup dalam hal-hal yang dianggap harus benar dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah dalam upama Batak dikatakan satahu aik nuaeng, dua tahu aik marsogut, nasat tahuido si pareyahan. Dalam perkataan itu sebenarnya cukup memuat hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Jika hari ini saya mendapatkan secangkir air dan besok atau selanjutnya saya mendapatkan 2 cangkir, yang bermakna pada saat itu adalah ketika saya butuh di 1 cangkir tersebut. Dan dari sana juga kita boleh memiliki sebuah pengertian supaya seseorang itu jangan sampai pernah menyia-nyiakan waktu. Jangan sampai menyia-nyiakan apa yang dia dapatkan pada hari itu. Sekecil atau sebesar apapun. Dan sebaliknya melalui perkataan itu kita boleh diajarkan supaya kita boleh memiliki semangat. Kita boleh memiliki keyakinan. Bukan hanya mencari kepuasan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu khotbah kita pada saat ini bukan hanya sebatas pepatah, perumpamaan dan sejenisnya. Tetapi ini benar-benar pengajaran yang cukup jelas. Bagaimana kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan, setiap detik perjalanan hidup kita harus memiliki dan meminta hikmat kepada Tuhan. Supaya kita tahu bagaimana menjalani hari esok dan selanjutnya. Tapi orang yang bodoh, dia akan cenderung meninggalkan Tuhan
Tetapi orang yang bodoh, dia akan cenderung berfokus kepada kuasa dan kekuatannya sendiri. Padahal dalam firman ini dikatakan dialah salah satunya menjadi orang yang dalam kategori kebodohan. Kepintaran atau hikmat. Kebodohan yang diceritakan dalam firman ini tentu itu bukan semata-mata tentang kepintaran atau kebodohan dalam perjuangan ilmu-ilmu akademik dan sejenisnya. Tetapi itu lebih kepada orang yang selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan dan orang yang berjalan dalam kebenaran duniawi. Dan pada saat ini cukup jelas Ibu Bapak Saudara, apa yang menjadi perbedaan antara orang-orang yang memakai hikmat dari Tuhan dengan orang-orang yang mengandalkan kebodohan dalam perjalanan kehidupannya. Yang pertama adalah bahwa orang yang berhikmat akan memiliki perhitungan atau pertimbangan yang jelas. Pada ayat 10 dikatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ibu bapak saudara, tentu besi banyak ditempah menjadi alat penajam. Apakah itu kampak, apakah itu pisau dan lain sebagainya. Saudara-saudara, orang yang tidak punya hikmat atau orang yang bodoh, dia tidak akan peduli apakah pisaunya sudah tumpul atau tidak. Tetapi dia akan memakai ini tanpa perhitungan yang jelas. Dia akan berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk memakai kampak atau pisau yang tumpul itu. Padahal itu sudah menjadi sia-sia. Ini menjadi pengajaran yang cukup jelas. Yang menjadi perbandingan mereka yang berhikmat dan orang-orang yang dianggap bodoh. Orang yang berhikmat sebelum memakai sebuah pisau atau sebuah kampak, dia akan memiliki pertimbangan dengan cara dia akan mengasah itu lebih dahulu. Dia akan mencoba itu lebih dahulu. Dan selanjutnya dengan keyakinan itu baru dia pakai alat penajam itu. Entah itu untuk memotong pohon dan lain sebagainya. Ibu bapak saudara, alangkah banyaknya waktu yang terbuang. Jika kita dalam kehidupan ini adalah orang-orang dalam kategori tidak berhikmat itu. Bahkan dalam ayat ini dikatakan, ia harus memperbesar tenaganya. Tetapi itu lebih kepada hal yang dianggap menjadi sia-sia. Coba kita ingat satu persatu. Berapa banyak rancangan kehidupan kita, betapa banyak rencana-rencana yang mau kita jalankan. Tapi tentu ayat ini juga mengingatkan supaya kita punya pertimbangan yang kuat. Jangan sampai dalam kehidupan itu sendiri justru kita seolah-olah mampu menciptakan sebuah hasil hanya karena memperbesar tenaga kita sendiri. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh pertimbangan dan penuh dengan perhitungan seperti kalimat pengkhotbah ini. Supaya apa yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia selama hidup, tetapi jelas sangat memiliki makna dan memiliki buah. Jangan sampai kehidupan itu sendiri selama berada di dunia justru menjadi kehidupan yang selalu menyakiti hati Tuhan. Dan bagaimana supaya kehidupan itu sebenarnya tidak hanya mengandalkan diri sendiri untuk menemukan apa yang kita capai. Tidak ada larangan dari Tuhan tentang kita merencanakan hidup. Tidak ada larangan dari Tuhan
untuk membuat mimpi sebesar-besarnya. Tetapi melalui pengajaran ini, Tuhan inginkan bagi kita yang memiliki hikmat, supaya kita memiliki pertimbangan dan perhitungan yang jelas. Jangan sampai jatuh kepada mental yang selalu meyakini dan mendahulukan kekuatan kita sendiri. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang berhikmat, dia akan menjadi orang waspada dan sangat berhati-hati. Ayat 11 dikatakan demikian. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Ular adalah salah satu binatang yang cukup berbahaya. Ular adalah binatang yang sangat berbisa. Bahkan ular tidak kurang menjadi seekor binatang yang mematikan. Jika kita pernah mendengar ibarat pawang ular, ketika dia luput, ketika dia terlupa, andai dia memakai mantra-mantra, bahwa seorang pawang ular juga bisa menjadi korban yang dimatikan oleh ular itu sendiri. Ini adalah pengajaran bahwa orang yang berhikmat akan penuh kehati-hatian dalam kehidupannya. Dan dalam segala hal ini tentu akan kita pakai. Apakah itu keuangan atau ekonomi keluarga? Apakah itu kesehatan kita? Apakah pekerjaan kita sehari-hari? Apakah itu perjalanan kita sehari-hari? Tuhan inginkan supaya orang-orang yang berhikmat itu benar-benar waspada, benar-benar hati-hati. Perkataan Yesus dalam Markus 13 ayat 5 adalah waspadalah supaya kamu tidak menjadi sesat. Kenapa Yesus mengatakan waspada? Kewaspadaan ini sangat diperlukan karena beberapa hal. Kita harus waspada karena kita tidak tahu kapan dan di detik mana sebuah ancaman itu datang. Kewaspadaan itu perlu. Kita juga tidak tahu kapan kita sebagai manusia sampai di dalam kelemahan, sampai di tingkat nol. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang masuk dalam perangkap kegelapan iblis. Dan zaman yang cukup berkembang ini juga menurut saya, itu juga membawa banyak hal yang kita anggap bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Maka harus hati-hati. Kalau kita saat ini sudah berada dalam kemajuan zaman hingga dalam kemajuan yang tidak terbatas. Orang-orang yang berhikmat, jemaat Tuhan akan tetap waspada. Karena apa? Karena ternyata seiring dengan perkembangan zaman itu sendiri, dia membawa dua hal. Ada dampak yang negatif, ada dampak yang positif. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan kita tetap akan cukup hati-hati dalam segala hal. Dan hanya orang berhikmat yang akan memiliki itu. Saya teringat dengan sebuah nasihat klasik di acara televisi, nasihat Bang Nafi. Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan. Maka waspadalah, waspadalah. Kita boleh menjadi orang-orang yang sangat jahat. Kita kadang menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bukan sebatas karena kita sudah rencanakan. Bukan sebatas karena kita sudah niatkan. Tetapi itu juga terjadi karena keberpihakan waktu dan kesempatan itu sendiri. Maka bagaimana kita mengantisipasi itu? Supaya kita tidak menjadi korban berikutnya.
Firman ini mengatakan bahwa kita harus menjadi orang yang berhikmat supaya kita menjadi manusia waspada dan manusia yang cukup hati-hati. Dan yang ketiga, dalam ayat ini kita boleh lihat bahwa orang yang beriman akan menjadi orang yang berbicara dengan isi kebenaran. Gabe parhata sittong. Dalam Yakobus 3 ayat 8 dikatakan, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Mulut ataupun lidah adalah bahagian tubuh yang sangat kecil. Tetapi ini memberikan dampak yang luar biasa dan bermacam-macam. Kita boleh lihat sendiri dalam kenyataan-kenyataan di lingkungan kita sendiri. Ada banyak perkataan yang membangun. Ada banyak perkataan yang memberikan motivasi. Ada banyak perkataan yang sesuai dengan kebenaran. Tetapi sebaliknya, banyak pula perkataan yang berisikan kebohongan. Banyak pula perkataan yang berisikan dusta, pengkhianatan, dan lain sebagainya. Ibu bapak saudari, menurut para peneliti, seorang manusia sehari dia bisa mengucapkan sampai 16.000 kata. 16.000 kata. Coba kita pikirkan baik-baik. Jika kita adalah salah satu dari orang yang berbicara di 16.000 kata. Mari kita pikirkan baik-baik. Berapa perkataankah itu yang kosong? Berapa perkataankah itu yang cukup menyakiti? Dan berapa perkataankah itu yang adalah baik, yang mendamaikan, yang memberikan dorongan dan motivasi? Dan bahkan berapa perkataan yang kita buat menjadi perkataan yang memanggil dan memuji-muji Tuhan kita. Dalam ayat ini cukup jelas bahwa orang yang bodoh atau orang yang tidak memiliki hikmat itu adalah orang yang berbicara, tetapi akhirnya dia akan menelan dirinya sendiri. Orang yang tak berhikmat akan selalu berkata-kata dan tidak peduli kalau kata-katanya sudah mencelakakan orang lain, mencelakakan keluarga, bahkan mungkin saudaranya sendiri. Dan yang ketiga dikatakan orang yang tidak berhikmat, dia akan berkata-kata sangat banyak, tapi tak satu pun berisikan sebuah kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, tentu sebaliknya orang-orang yang berhikmat yang diinginkan oleh firman ini adalah ketika perkataannya menunjukkan dirinya juga adalah di pihak kebenaran. Bukan tong kosong, nyaring bunyinya. Orang berhikmat adalah orang yang selalu membuat segala perkataan-perkataannya untuk mengembangkan dirinya, untuk menolong, untuk menyemangati, untuk memberikan keyakinan-keyakinan positif, dan lain sebagainya. Ada orang yang mengatakan, adalah lebih baik satu kata saja yang kita ucapkan, tapi cukup memberi makna, daripada sejuta kata, tapi semuanya adalah dusta. Mintalah hikmat dan pakailah itu dalam perjalanan kehidupan. Roh Tuhan akan menjadi roh pengajar juga kepada kita. Itu akan menjadi kenyataan bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Kristus dengan memakai hikmat dan kebenaran dari Tuhan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Engkau memberkatinya kepada kami umat-Mu, supaya kami
bisa memakai hikmat dan kebenaran-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 232 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Saudara-saudari yang terkasih, pulanglah dan jalanilah hidupmu di dalam takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Tuhan yang menguatkan kami untuk menerima pengajaran darinya, karena barang siapa yang mengindahkan didikan Tuhan akan menuju jalan kehidupan. Maka dari itu saudara-saudara yang seiman, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua.